Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di jalan Pak, terima kasih. Sambil di jalan nggak apa-apa Pak? Mohon maaf jika hilang-hilang suaranya. Enggak Pak, clear Pak. Oke. Pertama, kita bersyukur bahwa Komisi 2 punya pemimpin ketua yang hebat, yang muda, berpengalaman di lapangan, menguasai secara teori, dan sangat amat rajin. Dan dalam bulan November saja itu kami mengadakan 4 kali rapat dengan KPU, Bawaslu, Mendagri, dan lain-lain. Jadi sebetulnya sudah sangat lengkap disampaikan oleh Bang Doli dan oleh Bu Andi dan teman-teman semua. Itulah maka saya mengambil kasus saja. Saya mendapat tugas dari Komisi 2 hari ini adalah ke Karawang untuk melihat apa yang terjadi. Pertama soal keamanan COVID, ya. Komisi 2 sudah bertemu dengan Ketua Gugus Tugas dan juga peraturan-peraturan KPU itu sebetulnya sampai detail mengurus keamanan COVID ini. Sampai tadi sarung tangannya bagaimana, tintanya bagaimana, termasuk di Karawang tadi ada informasi anggota KPPS yang terkena juga. Saya katakan bagaimana cadangannya. Dan KPU menjawab bahwa cadangannya itu adalah mengikuti aturan PKPU. Jika tidak bisa ideal 7 orang, maka 5 orang pun bisa dilaksanakan. Artinya apa? Artinya bahwa KPU sudah siap, termasuk yang tadi, pengamanan COVID hal-hal yang detail. Ada yang bertanya bagaimana katanya pakunya, pencoblosnya, yang nanti akan menjadi media penularan. Mereka menjawab bahwa sudah disiapkan sarung tangan dan lain-lain. Jadi dari sisi penanganan COVID, insya Allah sudah siap. Itu adalah tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah bagaimana menghasilkan kepala daerah yang baik. Ini mungkin yang jadi kendala, ya kan? Kita masih melihat banyak pasangan-pasangan yang tidak tersosialisasikan dengan baik. Kenapa? Karena kampanyenya seperti ini terbatas dan di beberapa daerah fasilitas untuk kampanye daringnya itu terbatas. Ini juga saya kira dialami oleh semua partai, termasuk oleh Gerindra, bagaimana calon-calon berkampanye dengan baik. Yang ketiga adalah soal tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua soal pelanggaran-pelanggaran. Ada beberapa titik rawan tadi disinggung oleh Bu Andi sedikit, yakni soal keterlibatan ASN. Ini menjadi catatan kami semua, terutama di daerah-daerah yang petahana, yang ada petahana. Karena itulah kami wanti-wanti kepada Bawaslu bagaimana bisa bertindak tegas, termasuk ada cerita di Surabaya. Kalau kita cek kebenarannya, tapi begitulah keadaan. Walaupun dia bukan petahana, tapi memang kerawanan soal ASN. Yang kedua tadi ketabuhan di kerawanan tentang bansos itu. Bansos banyak sekali ditangani oleh petahana, tentu ini akan jadi masalah. Walaupun Mendagri katanya menolak. Kata Mendagri itu bisa positif, bisa negatif. Positif jika dimanfaatkan dengan baik, tapi negatif jika dia tidak melaksanakannya dengan adil. Yang ketiga adalah soal saksi nanti. Jadi yang tampaknya harus diantisipasi oleh Bawaslu, saya khawatir kalau musim normal itu biasanya banyak orang yang akan terlibat di dalam proses pemeriksaan, pengawasan, pengumuman ini. Dan harus ekstra sekali pengawasannya sehingga tidak dimanfaatkan kelemahan ini. Jadi itu menurut saya adalah salah satu rawan dari COVID ini adalah proses perhitungan ini. Saya kira sebagai tambahan cukup dan Gerindra sendiri tentu saja seperti partai-partai melakukan persiapan dan proses delegasi. Proses delegasi kepada DP ketika komunikasi langsung tidak bisa sesuai dengan ART di partai, maka proses pendelegasian kepada DPD dan DPC dalam pemilihan salon itu menjadi kemudian lebih besar. Mudah-mudahan ini sekali lagi memberikan pengalaman bagi kita untuk sebuah pengalaman melaksanakan kerjaan besar di musim darurat, sehingga nanti kita bisa lebih baik lagi
Termasuk yang tadi soal kemungkinan e-voting, ya kan? Ya, kemarin Komisi 2 Betul, Pak. sampai bicara dengan Menko Info bagaimana jaringan internet. Ini ya. Jadi sekali lagi tadi disiplin masyarakat, disiplin para petugas, dan bagaimana kita bisa punya pengalaman melaksanakan sebuah pekerjaan besar di musim darurat sehingga nanti bermanfaat melaksanakan yang lebih baik di musim normal. Saya kira begitu sebagai pengantar karena Bang Doli sudah sangat lengkap juga Pak Andi dan nanti mungkin kita diskusi. Siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.